Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, apa ini? Ini saya bawakan Doro nih sembako ini. Khusus buat Doro karena saya yakin nggak bisa beli. Lo kok tahu? Oh, saya itu kan selalu melakukan survei. Oh. Keluarga yang tidak mampu mana kelihatan. Oh, Iya, gitu. Doro ini memang Kalau potongan wajah miskin. Ya. Waduh. Doro ya kamu itu. Ini nih. Jadi saya nggak perlu beli gitu? Nggak perlu beli cukup ini. Tumben ya. Ini pasti ada maunya ini. Paling dia mau jadi Caleg. caleg. Enggak. Sekarang ini ya Doro, sudah saatnya kita bilang no way pada segala macam bentuk money politik. Dia pikir kita butuh. Enggak kan ya? Sorry. Ini susahnya berhadapan dengan orang-orang yang miskin struktural itu. Wah. Orang saya niatnya baik, bawa sembako malah dicurigai. Loh, kita nggak Doro nggak curiga, usah. kita nuduh ya. Itu lebih parah namanya. Ini bener-bener. Ya sudah. Gratis toh? Namanya rezeki, Nih. terima lo. Makasih terima. ya. Ini untuk saya tak? Kamu nggak usah bayar loh. Nggak bayar ya? Tidak perlu bayar untuk sembako ini. Oh iya. Cukup ganti transport. Loh, ini kamu kira datang ke sini tiba-tiba datang naik angkot. Sebelum naik angkot dia naik truk. Cukup ganti transport 300.000. Kamu ini memang pintar banget memanfaatkan kesempitan. Tak lapor ke pemerintah lo. Oh. Bayar Loh. 300.000 ya bayar nih. Wah. Walah. Aduh, luar biasa. Selamat Apa datang. kabar? Datang. Wah, Nuhun. Sekarang memang Ayo, Mas. banyak Silakan pejabat Pak, silakan. belusuan, ya. Ini salah satu pejabat yang mau belusuan. Nah, ini kumpulan orang bodoh ini susah. Jadi, Kalau untuk kumpulan orang bodoh saya jangan dihitung dong. oh gitu ya. Saya masuk sendiri nanti. Oh gitu. maksudnya dia dalam kategori bukan bodoh, Doro. Apa? Bodoh banget. Ini soal sembako ini ya. Kok makin lama itu makin naik aja kan gitu kan. Loh, tapi jangan salah paham. Apa dong? Kadang-kadang memang belusuan ke pasar itu kadang-kadang bukan untuk menurunkan harga, Untuk apa dong? menaikkan citra. Oh, Ada yang gitu, kalau Pak kita kan enggak ya Pak ya. Saya tahu persis, dong saya pedagang di pasar sering lihat. pengennya itu rakyat kecil bisa beli cabe gitu kan. Wong beli cabe aja nggak bisa, gimana malah bikin sambel kan. Makanan cuma bisanya satu-satunya itu ya. Masa nggak bisa Doro, juga? kalau saya itu sebenarnya nggak butuh cabai. Apa? Mendengar omongan Doro aja saya udah kepedesan. Jangan, kalau kepedesan dia enggak apa-apa, kita tanya Pak Menteri ya, Pak Menteri kepedesan enggak? Kira-kira kan gitu. Dia gimana nih Pak Menteri ini kok rakyat sudah mulai nangis nih Pak nih. Iya, memang tahun ini cuaca agak sedikit Kurang baik ya. kurang baik. Waduh. Kemarau basah. Oh, Jadinya cabai rawit yang biasanya tuh udah panen raya agak mundur atau gagal. Nah ini kan ujung-ujungnya ekonomi kita kan tumbuh pesat. Kebutuhan meningkat. Kalau kebutuhan meningkat, pasok juga harus ikut. Nah, tapi untuk mengurangi kenaikan harga yang begitu tinggi, nah ini kita harus mau nggak mau datengin dari luar. Kita harus impor supaya meningkatkan pasok, tapi di saat yang sama kita juga harus meningkatkan produksi dan produktivitas dalam negeri. jadi demand supply-nya itu enggak imbang. Nggak imbang. Ini Harus Doro. demand supply. Nah, saya ini kan kalau pas gegar otak ya seperti ini. Malah pinter. Ini nganu Jo, Doro. Sesuai dengan kondisi politik kita, Doro. Sebab menurut supply dan demand itu juga terjadi dalam perpolitikan kita. Ya sok tahu, urusannya apa? Coba. Kita ini kan membutuhkan caleg atau calon-calon pemimpin yang jujur dan baik. Betul. Tapi jumlahnya sedikit. Itu akibatnya ongkos politik jadi mahal. Kayak cabai yang kurang tadi itu. Supply.
jongos pinter ya. Asalkan Aduh. telat minum obat jadi pinter. Makanya ini apa yang harus dilakukan pemerintah ini kira-kira ya? Supaya rakyat miskin itu kan bisa terjangkau kan pada bikin bazar, Betul. pasar murah itu Betul. memang polisi pemerintah itu. Pak? Betul, Doro. Kita udah lakukan setiap hari di seluruh provinsi, 33 provinsi, bahkan di Kementerian Perdagangan kita lakukan pasar murah setiap hari selama bulan Ramadan. Nah, ini semaksimal mungkin dan tentunya ini bagian dari bukan hanya program pemerintah, tapi program kerja CSR-nya perusahaan-perusahaan yang mau bantu kita juga. Nah, seperti tadi pagi saya di kantor Wali Kota Jakarta Utara, itu daging sapi kita sediakan di harga 70.000 per kilo. Padahal harga pasar berapa? Harga pasar sudah menurun, masih ada yang 80.000, masih ada yang 90-an ribu. Oh, lebih Tadinya kan 100 ribuan, nah ini udah mulai menurun karena kita sudah mau mendatangkan itu kurang lebih puluhan ribu ekor sapi dari luar. Nah ini ditambah stok yang ada di dalam negeri 109.000 ekor. Nah cabai rawit juga kita datangkan dari luar, Vietnam, China, bawang merah juga. Tapi juga kita ngukur nanti kalau udah panen raya di sini kita akan stop importnya supaya stabilitas itu mencerminkan keseimbangan antara kepentingan petani dan kepentingan konsumen. Itu makanya kamu jangan sembarangan anti impor. Ada perlunya. Tapi kita nggak boleh tergantung, Pak ya. Jangan Iya, sampai tergantung. jangan sampai ada ketergantungan terhadap impor. Bahkan pete jengkol aja susah, harganya melambung gimana? Impor juga jengkol. Nah, kalau jengkol satu lagi, ini budaya menanam jengkol nggak seperti dulu. Banyak yang pohon-pohon jengkol dipotong, ditebang untuk furniture mebel. Dan juga panen juga ada beberapa yang tertunda dan gagal. Nah ini kan cuman di Sumatera Selatan, di Jawa Barat, Banten, dan di beberapa tempat lain di Kalimantan. Nah ini karena kurangnya stok, karena ada yang nanam kelapa sawit, ada yang nanam karet, ada yang bikin mebel, dipotong semua. Pantas ya mebel itu pesing semua ya Bojeng. Kalau saya sih setuju dengan apa yang dikatakan Doro tadi. Apa itu? Jadi semestinya ya kita itu tidak boleh menyelesaikan kebutuhan pokok kita dengan dikit-dikit impor. Pak Menteri juga mengatakan Jangan ada ketergantungan. Jangan ada ketergantungan. Itu berbahaya. Sebab bisa mengganggu makna dari NKRI. Bisa ganggu gimana? Ganggu. Loh, NKRI itu kan artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul? Kalau kita dikit-dikit import, nanti NKRI-nya bisa lain, Der. Lainnya gimana? Negara Kesatuan Republik Import. Ini ya Pak ya, pernah kita tuh bangga satu hari ketika pada masa Orde yang lalu ya Pak ya, bahwa kita bisa menjadi swasembada pangan. Ya. Dan beras malah dianggap menjadi luar biasa. Apa-apa serba murah. Serba murah. Zaman dulu itu, piye penak zaman rumiyin. Ya. Kabeh sarwa murah. Nyawa ya murah. Apakah kalau toh memang hari ini kita masih impor Pak ya? Kalau kita membuat proyeksi setelah Bapak masuk ke dalam pemerintahan ini, kapan Pak kita bisa untuk tidak impor itu? Kalau lihat indikasi-indikasinya. Kalau untuk kebanyakan produk-produk itu bisa swasembada. Tapi kalau untuk gula, untuk jagung, untuk kedelai, untuk sapi, itu agak sulit. Kalau bawang merah bisa, besok bisa. Karena bawang merah itu sebetulnya kita produksi 900.000 ton per tahun. Kita konsumsi cuma 450.000 ton. Jadi ada saat-saat di mana di Indonesia nggak panen, itu kita harus datengin dari luar. Kalau nggak datengin dari luar, harga lambung karena memang kosong. Tapi kalau untuk kayak gula, beras bahkan, jagung, kedelai, kayak kedelai,
Kita tuh untuk bikin tempe, tahu, kita perlu 2,5 juta ton per tahun. Produksi nasional cuma 800.000 ton. Nah ini jangan lupa, kalau kita balik 15 tahun yang lalu, itu kan dulu swasembada kayaknya lebih tercapai. Tapi semenjak 15 tahun yang lalu, ekonomi kita itu ukurannya udah naik 6-7 kali lipat. Oh gitu. Iya kan? Jadinya sekarang pendapatan per orang atau per kapita kita itu udah di atas $4.000. Nah, 15 tahun yang lalu itu turun ke 600 sampai 700 dolar waktu krisis 98. Nah, jadinya kalau kue ekonominya udah naik 6-7 kali lipat, sedangkan produksinya naiknya cuman ya nggak 6-7 kali lipat, ya mau nggak mau ada beberapa produk yang kemungkinan masih kurang. Nah, ini harus disikapi ke depan. Betul sekali. Tantangannya itu meningkatkan industri pertanian. Nah, kalau pertanian kita ini maju, kan ya nasib petani kita juga akan semakin maju. Nggak bener. Kamu nggak tahu filosofinya. Apa? Ya nggak ada ceritanya petani maju. Petani itu memang kodratnya untuk mundur. Kalau nanam padi, kamu lihat. Ya. Petani kalau nanam padi gimana? Mundur. Mundur kan? Iya. Ya itu memang harus mundur. Kalau maju malah rusak. Pertanian udah maju, tapi perekonomian kita tuh majunya lebih cepat. Oh, jadi ini nggak harus nututin lebih ya? diakselerasi. Ini Ya gimana gini, ini? Doro. Menurut analisis saya, sudah saatnya sekarang ini kita melakukan budidaya benih tanaman, Doro. Jadi antar tanaman itu kita kawin silang. Teknologi kawin silang itu sudah dibuktikan sukses, Doro. Apa? Dulu penyanyi Bruri Pesulima berhasil membuat kawin silang itu. Apa itu? Itu buah semangka berdaun sirih. Apa? Cuma ada satu yang selalu gagal kawin silang itu. Doro. Kenapa? Duren dan mentimun itu gagal kawin silang. Kenapa? Tidak disetujui orang tuanya. Soalnya beda agama. Ngawur aja. Tapi teman saya ini menemukan teknologi kawin silang nih. Apa Bukan hanya 2, Apa? 3, bahkan 4 kemarin dia terakhir. Kelapa, pandan, pisang, sama ketela. Jadi Jadinya apa? kawin silang, jadi kolak. Umpama itu Bapak jadi nomor 1. Ya, seumpama. Umpama loh. Iya, umpama. Oh, Bung Karno umur 40 jadi presiden itu luar biasa. Pak Harto umur berapa? Asik loh kalau Indonesia punya presiden di bawah 50 tahun. Oh ya bagus. Nah itu sekarang kira-kira ada indikasi nggak? Indikasi yang bisa dipegang oleh masyarakat bahwa ada kemungkinan kita bisa keluar dari kegelapan ini. Kalau saya optimis, siapapun pemimpinnya, ini masa depan Indonesia akan jauh lebih cerah. Mungkin kita nggak perlu ngopi, tapi kita bisa belajarlah dari pengalaman-pengalaman kawan-kawan kita di Korea Selatan, di Taiwan, di Tiongkok, di Jepang. Setelah mereka merdeka, itu mereka melakukan reformasi agraria untuk kepentingan ketahanan pangan mereka. Nah, tokoh-tokoh petani mereka yang jago, itu setelah itu dikasih kesempatan untuk apapun di sektor manufaktur. Nah ini kakek-kakeknya Samsung, kakek-kakeknya Hyundai, kakek-kakeknya LG, ini semua petani. Dan mereka sukses, terus anak-anaknya, cucu-cucunya diminta untuk berbisnis di manufaktur, bikin radio, bikin kapal, bikin mobil, bikin motor, terus dibantu oleh pemerintah. Tapi pemerintahnya juga fair, mereka membantu dengan memberikan insentif. Pajak mungkin dikurangin. Dulu zaman belum ada WTO, World Trade Organization, itu dikasih proteksi. Jadi kalau ada produk-produk yang masuk dari luar, itu dilarang agar mereka bisa tumbuh. Tapi kalau mereka nakal, itu juga disanksi. Jadi ada carrot and stick. Carrotnya itu dikasih wortel, sticknya dikemplang kalau mereka. Yang menarik itu penjelasan kakek-kakek dan nenek-nenek di sana itu mengikhlaskan diri untuk yang muda bertumbuh itu. Gitu ya. Kalau di sini kan iwak peyek makan sarden, Dor. Apa? Hah? Udah tua tetap pengen jadi presiden. Ya kalau saya, Ndara ya, bicara soal harga yang mahal itu saya terkadang tuh kagum sama orang-orang kecil yang kreatif. Seperti Cak Londong ini. Kenapa? Kreatif. Miskin, kreatif. Gimana? Kreatifnya gimana? Miskinnya nggak usah disebut. Tadi itu misalnya itu ngasih sembako gratis tapi ongkos kirimnya
mahal. Oh iya. Itu memanfaatkan kesempitan, mencari kesempatan di dalam kesempitan. Oh. Yang namanya orang miskin, kondisi kepepet harus kreatif untuk bertahan hidup, untuk mensiasati harga-harga. Kita juga harus kreatif. Misalnya? Harus punya ide. Kalau saya, Misalnya? misalnya harga daging sapi naik, ya saya beli daging ayam, Kalau daging ayam mahal, beli telur, ya toh? telur mahal. Ya cuma makan nasi, Ikan. Kalau harga berasnya mahal. minta tetangga. Selalu ada solusi selama kita. Aduh. Pak, sabar Pak, ini salah satu Sabar, rakyat Bapak sabar. ini uji sabar. Emang harus Kualitasnya sabar. begini, Pak. Aduh. Sebagai rakyat itu kami semua sudah terbiasa sabar, Ndoro. Sebab menurut analisis saya, semua rakyat Indonesia itu terkenal sabar dan tabah. Dan yang paling dikenal sabar, kamu tahu? Itu adalah penonton sepak bola Indonesia. Sudah nonton disuruh bayar tiket mahal. Skornya 7-0. Jadi sudah tabah menghadapi kekalahan kesebelasan nasional. Dan kita. kadang-kadang enggak kapok-kapok, manggil lagi. Itulah buktinya sabar kita itu nggak ada batasnya. Iya. Karena yang ada batasnya itu bukan sabar. Apa? Subur. Itu kan jelas. Ya, subur, waktumu sudah habis. Kan ada batasnya. Ya. Batasnya ada. Betul. Ya. Jangan melebar kemana-mana. Jangan lebar dong, ini kan sembako kok bola. Kembali ke sembako coba. Lun, gimana Lun? Ndoro, soal sembako itu terkait dengan banyak hal. Yang pertama itu terkait dengan sepak bola. Sembako sama sepak bola. Iya, ini kan berhubungan dengan soal gizi para pemain. Sumber gizi kan dari produk suplai sembakonya. Bahkan Ndoro, sekarang ini sembako juga terkait dengan ormas. Ormas. Ormas yang ganas-ganas itu loh. Itu kan dikit-dikit sembako. Apa itu? Semangat membakar toko. Mohon maaf dulu Pak ya. Ya urusan bisnis dulu sama sendiri. Gimana? Ya bisnis orang kecil ya begitu. Masih mau nggak ini? Yang kayak gini? Oh, mau? Ini nggak sembarangan loh. Ini kardus ini istimewa loh ini. Istimewanya Kamu belum tahu dalamnya kan? apa? Wah, aku juga belum. Tapi ini ada hubungannya dengan konstelasi politik kita. Wah, sembako ada hubungannya dengan politik itu gimana sih? Kan tadi kamu sendiri yang bilang, sembako itu bisa berhubungan dengan apapun. Iya. Oh, ada Bisa ya? bola, termasuk politik. Sembako. Apa? Semangat berantas korupsi. Ah. Ada juga. Ada. Dalam memikirkan masa depan bangsa ini. Untuk pilpres. Sembako. Apa? 9 bahan konvensi. Wah. Nah, mungkin ada yang perlu ini dalamnya itu 9 bahan. 9 bahan konvensi ada dalam sini ya? Heeh. Konvensi ini sebetulnya kan bagus Pak ya, supaya tidak apalah, Insyaallah. tidak. Insyaallah. Jadi, nah itu kira-kira menurut Bapak gimana? Kan katanya ya, nama Menteri Perdagangan sering dikait-kaitkan gitu Pak dengan konvensi gitu, gimana itu Pak? Ya kalau emang diperkenankan saya Oh, gitu siap ya? insya Allah. Tapi yang kalau ini bukan mengenai Siap, insya Allah. dorong. Ini bukan mengenai siapa yang menang. Ya, betul Pak. Ini cerminan dari demokratisasi. Ini penting saya rasa. Jadinya bahwasanya rakyat bisa mengukur dan menilai, mengevaluasi dan memberikan angka ke siapapun dari sisi popularitas dan elektabilitas. Dan itu nanti kulminasinya di titik konvensinya. Nah, jadinya dari kapanpun nanti diumumin, mulai sampai akhirnya. Itu saya rasa sangat demokratis. Dan Jadi siap siapapun, menang ya siap kalah, Ndoro. iya, Gitu siapapun nggak cewek, nggak cowok, mudah-mudahan insya Allah dia tuh yang sangat bisa membawa Indonesia ke masa depan dengan cara yang lebih baik. Gitu. Kalau kamu gimana lo? Kamu perlu nggak ini? Apa? 9 bahan untuk Konvensi. Kalau saya tuh enggak cocok ikutan konvensi, calon roh. Siapa yang mau juga? Saya Era
sudah cukup bangga, Apa? cukup seneng ikut majikan saya ini. Nah. Biarpun gajinya selalu telat. Tapi Ndoro saya ini baik hati. Kamu ini nggak usah muji-muji saya. Kenapa? Ya kan? Saya tuh nggak perlu dipuji. Ya, Ya kan? Sekarang ini kita bicara soal harga-harga sembako. Ya. Kalau harga sembako makin tinggi, menjelang Lebaran, apa yang harus dilakukan? Nah, Nah, kan cuma satu jalannya. Nggak usah bayar kamu. Kan gitu. Begini Pak, Pak Menteri. Ada yang kita tawarkan, misalnya ya kan. Tidak usah banyak panjang lebar, gitu ya. Kita nggak usah kampanye-kampanye. Jadi nanti jangan takut, nggak ada kampanye-kampanye. Nanti sebulan sebelumnya aja. Nah itu, no way. udah ya. Tidak, anti money politik aku. Nah, Tuh. kira-kira kalau menurut Pak Menteri, Ya. apa yang rakyat harus lakukan ini dalam melihat ke depan ya? Kalau ada yang perlu kita support, apa yang kita support? Ya. Kalau ada yang kita tolak, apa kira-kira yang kita tolak, Pak? Yang di depan kita ini adik-adik kita, saya rasa mereka care mengenai masa depan kita, masa Ya. depan mereka. Ya, Dan siapapun nanti yang ditampilkan, ya itu bisa membungkus yang tadi itu saya bilang. Kekayaan demokrasi kita, ekonomi kita, kesejahteraan kita, pluralisme kita, dan apakah dia itu sebagai pemimpin bisa memproyeksikan bungkusan itu begitu indahnya ke komunitas internasional. Bentar. Ada telepon masuk. membagusi, wah. Halo? Maaf, Pak. Kok nggak nyala tuh bohong itu? Ini siapa ini? Oh, Pak Ilul. Kamu yang jualan di Pasar Indo? Apa di Kapal Indo? Oh, Pasar Indo. Oh, mau ngasih tahu soal harga-harga pasar ke Pak Menteri? Nanti saya sampaikan, ya. Lul, lain kali kalau kamu butuhnya sama aku, teleponnya ke aku. Jangan ke Pak Menteri. Lah ini kamu telepon ke siapa? Ini handphonenya Pak Menteri kok. Iya. Pak, ini handphone Bapak tadi ketinggalan. Nggak, Pak Irul ngomong apa? Mau laporan di Pasar Indo Harga kan cabai. jualan ya, jual cabai, jual Turun. bawang merah, daging. Sudah turun? Sudah turun itu cabai, daging sudah turun. Alhamdulillah. Alhamdulillah dong. Harganya jadi berapa Alhamdulillah. sekarang? Loh, saya nggak ngerti kalau harganya sekarang berapa, saya nggak jualan Yang kok. turun apa? Loh, cabainya tuh udah turun dari truk, Oh. dagingnya udah turun dari... Ya Udah dikirim. Minum. Ya, Kalau Ndoro, kalau menurut selalu saja Tondoro, yang namanya rakyat itu terombang-ambing oleh isu harga sembako yang tidak pasti itu. Pedagang kecil juga akhirnya panik. Kalau mereka menjual murah, nanti tidak punya modal untuk kembalikan repot. Betul loh calon Rong. Ya, biar nggak repot kamu harus mencatat harga-harga. Biar kamu tahu persis. Kalau disuruh Ndoro belanja, kamu ngerti. Catat. Bahwa uangnya pas. Saya tuh mesti nyatet. Apa itu? Nih. Apa itu? Harga-harga sudah turun. Harga-harga. Turun. Nih, 4-5 hari terakhir ini sudah turun. sudah turun kan Pak? Ini saya bacain. Ya. Apa? Cabai keriting 50.000. Cabai keriting. Keriting ini cabai rebonding lebih mahal 70.000. Ya, Sudah ya, turun ya. kan Pak harganya Udah memang. di bawah 50.000 Udah di bahkan bawah cabai 50.000. keriting. Itu yang rebonding Cabai tadi rawit yang juga udah mahal. turun. Karena Cabai ke rawit salon dulu Pak, rebonding. Jadi ternyata di dalam hal ini mudah-mudahan bapak-bapak yang nantinya akan ikut konvensi, ya toh? Betul. Menjanjikan hal ini bukan sekedar janji, tapi memberikan blueprint Ya. seperti Insya Allah. tokoh-tokoh di Korea Selatan tadi, Pak. Dan di negara-negara lain yang bisa Iya, menjadi jadi acuan. menurut saya di dalam hal ini malu deh Pak, malu banget Pak. Ya. Ya kan, jadi melihat yang itu bagaimana loh? Saya berharap gimana? Rakyat tuh menikmati Lebaran tuh harus. Iya, Lebaran itu harus happy-happy. Happy-happy senang-senang. harusnya. Jadi kalau saya berharap itu ya semua rakyat bisa menikmati Lebaran dengan tenang. Dara, saya minta izin mau berpantun, Dara. Nggak boleh. Ya. Pergi ke pasar membeli seledri. Ush. Pulangnya ketabrak. Ush. Jangan sampai harga melambung tinggi. Karena harga melambung tinggi, rakyat jadi korban spekulan yang menikmati.